Masjid Istiqlal. Kata Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Masjid yang terletak di Jalan Taman Wijaya Kusuma, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, memiliki luas sekitar 4.008.020 meter persegi dan dibangun pada tahun 1961. Kata Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Masjid Istiqlal. Nama Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang artinya merdeka. Nama ini ditetapkan oleh para tokoh-tokoh agama Islam ketika berkumpul di sekitaran Monas ketika menentukan nama masjid yang akan dibangun untuk sebagai rasa syukur atau manifestasi rasa syukur terhadap nikmat kemerdekaan. Para tokoh-tokoh Islam bersepakat bahwa menamakannya Istiqlal yang artinya merdeka. Oleh karena itu ini adalah masjid kemerdekaan untuk sebagai manifestasi rasa syukur terhadap nikmat kemerdekaan terbebas dari penjajahan. Masuk ke dalam daftar masjid paling besar di dunia. Dia model bangunannya ini unik, yang tidak ada model seperti ini di dunia, hanya satu-satunya di Indonesia. Masjid ini mempunyai gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai memakai ikat marmer dan dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Masjid Istiqlal mempunyai beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian bangunan utama, kemudian ada teras dan selasar. Bangunan utamanya seperti yang kita bisa lihat di belakang saya ini mempunyai 5 lantai. Ya, itu pun ada filosofinya kenapa 5 lantai. 5 lantai itu filosofinya menggambarkan adalah 5 rukun Islam dan juga adalah 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Masjid Istiqlal ini berdiri di lahan yang luasnya kurang lebih 10 hektar. Lahan tanahnya 10 hektar kurang lebih, namun bangunannya itu kurang lebih 4 hektar. Bangunan masjidnya kurang lebih mampu menampung sekitar 150.000 jamaah. Properti utama masjid dimahkotai satu kubah akbar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang akbar menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Ada nilai-nilai filosofis, simbol-simbol yang filosofis yang ada di Istiqlal ini. Di antaranya ada kubah besar yang diameternya kurang lebih atau diameternya itu adalah 45 meter, menggambarkan adalah simbol dari tahun kemerdekaan 1945. Kemudian ada kubah kecil diameternya 8 meter, itu menggambarkan bulan Agustus. Kemudian ada simbol bulan bintang di atas kubah besar yang tingginya 17 meter. Itu menggambarkan tanggal 17. Ini 17 Agustus 1945. Jadi Istiqlal ini adalah monumen Hari Kemerdekaan Indonesia. Membahas Masjid Istiqlal tak bisa lepas dari arsiteknya. Dialah Friedrich Silaban, seorang Kristen Protestan yang dipercaya Presiden Soekarno sebagai perancang Masjid Istiqlal. Arsitektur masjid ini, arsiteknya atau yang menggambar, yang mendesainnya itu berasal dari non-muslim. Ini menggambarkan toleransi dalam umat beragama di Indonesia. Oh ya gengs, FYI, Masjid Istiqlal kebanggaan warga negara Indonesia dan umat muslim di dunia ini telah melakukan renovasi besar-besaran pada tahun 2019. Renovasi ini merupakan renovasi yang pertama kalinya setelah 42 tahun lalu dan memakan biaya sebesar 511 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ini merupakan renovasi pertama kali sejak 42 tahun berlalu. Pada tahun 1978, waktu itu di zaman presiden kedua yaitu Presiden Soeharto, sejak tahun itu dilakukan beberapa kali renovasi. Renovasi yang pertama pada tahun 2015. Kemudian renovasi kedua dilakukan pada tahun 2018 kurang lebih. Dan terakhir, renovasi terakhir yang lebih besar dilakukan pada tahun 2019 sampai 2020. Masjid Istiqlal ini memiliki 7 imam dan 7 muazin. 1 hari 1 imam dan 1 muazin dalam 7 hari bergantian
pengumandangkan azan di Masjid Istiqlal. Baik, Istiqlal ini mempunyai beberapa petugas, diantaranya yang pertama adalah ada imam besarnya, seorang imam besar yang sekarang dijabat oleh Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Marteta. Kemudian di sini juga ada 7 imam, ya, kemudian ada 7 muazzin. Satu hari itu 1 imam, 1 muazzin. Jadi dalam 7 hari itu berganti-ganti. Seperti masjid pada umumnya, Masjid Istiqlal ini juga mempunyai pegawai atau biasa disebut dengan marbot masjid. Terdapat kurang lebih 600 orang yang bertugas untuk menjaga keamanan dan kebersihan Masjid Istiqlal ini. Di antaranya ada 350 orang petugas kebersihan, 200 orang keamanan, dan 60 orang petugas lain seperti administrasi dan lain-lain. Untuk membersihkan Masjid Istiqlal ini, petugas membersihkan dalam waktu sehari penuh, 100 orang dari pagi sampai sore. Mereka mempunyai bagian-bagian tertentu sehingga membersihkan dari pagi sampai pagi dan petugasnya bergantian. Masjid Istiqlal ini mempunyai kurang lebih pegawai atau yang bertugas sebagai melayani yang kita sebut marbot masjid itu kurang lebih 350 orang. Di antaranya ada petugas kebersihan kurang lebih 200 orang, keamanan kurang lebih 60 orang, kemudian petugas-petugas yang lain, administrasi dan lain-lain, imam, muazzin itu sisanya. Untuk membersihkan masjid ini, sehari itu petugas yang masuk kurang lebih 100 orang dalam sehari. Mereka bertugas membersihkan mulai dari pagi sampai sore. Mereka punya bagian-bagian tertentu sehingga dalam membersihkan ini hampir setiap hari dibersihkan. Nah, waktunya adalah dari pagi sampai pagi lagi. Jadi tidak memerlukan waktu berapa lama dibersihkan kemudian selesai, tidak. Ini continue modelnya. Jadi dibersihkan mulai pagi sampai pagi lagi, petugasnya berganti. Seperti yang kita tahu, Masjid Istiqlal dibangun berhadapan dengan gereja katedral. Bung Karno memaparkan alasannya membangun Masjid Istiqlal ini di seberang gereja katedral. Di antaranya untuk mengorbankan semangat persaudaraan, persatuan, dan toleransi beragama sesuai dengan norma-norma Pancasila. Gereja dengan masjid ini bersanding atau bertetangga. Lebih dulu dibangun adalah gereja. Dia dibangun pada masa penjajahan Belanda, ya. Kemudian Masjid Istiqlal ini dibangun pada masa kemerdekaan. Bertetangga artinya hubungan tetangganya baik-baik saja dan selalu harmonis antar kedua rumah ibadah ini. Ya, kemudian sekarang justru kita semakin bersaudara, yang tadinya hanya bertetangga sekarang jadi bersaudara karena dihubungkan oleh terowongan silaturahmi atau terowongan persahabatan itu. Kami ini saling tolong menolong, terutama di acara besar, misalnya di acara Idul Fitri atau di acara Hari Besar Natal. Misalnya kedua jamaah itu saling tolong menolong. Misalnya jamaah dari gereja biasa parkir di Masjid Istiqlal kemudian menyeberang ke gereja, atau sebaliknya di Hari Raya Idul Fitri. Itu bentuk-bentuk tolong menolong. Di samping itu kami saling mengunjungi antar dua rumah ibadah ini, saling kunjung mengunjungi.